Selamat pagi, ya. Selamat pagi, Bapak Ibu semua, ya. Panitia ini kemudian selayaknya kita mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena sampai hari ini kita dalam keadaan sehat. Saya yakin Bapak Ibu semua saudara-saudara di sini semua dalam keadaan sehat. Karena di luar sana pasti ada yang tidak sehat, terisolasi dan mungkin terancam. Jadi kita tetap bersyukur untuk kondisi kita hari ini. Itu sangat penting sekali. Saya mohon maaf karena ada keterlambatan ini ya. Tapi ya kami berusaha akan memberi apa yang kami bisa ya. Karena tidak ada yang kita salahkan dengan kegiatan ini ya. Semua ini. Tapi kami juga panik, jujur aja ya. Tadi barusan saya nyampe kantor, itu benar tadi pagi baru berkomunikasi dengan yang lain. Karena di saat yang bersamaan ada empat orang yang akan presentasi di hal yang sama. Tapi perlu kami ingatkan, kami adalah sebuah tim ya. Jadi siapapun yang kami tugaskan, apa yang kami presentasikan itu merupakan hasil dari kesepakatan sebuah tim. Kalau kami siapapun yang dipresentasikan itu tidak masalah. Kan itu enaknya kalau kita bekerja dengan tim ya. Baik. Jadi saya akan mencoba dengan keterbatasan kami yaitu identifikasi potensial usaha. Saya ingin tahu pesertanya apa Pak? Audiennya nih. Pesertanya ini Pak adalah anggota KPS ya, kelompok perhutanan sosial dan anggota KTH dari yang menjadi audiennya KPH. Ya. Gimana Pak? KPH mana? Di apa? Dari mana? Kecamatan Kahayan Hilir, Pak. Oh. Ya. Artinya itu kan orang-orang saya, Pak. Kan gitu loh, ya. Oh iya, Pak. Baik. Iya, Pak. Ya. Orang-orangnya Bapak juga, iya. Ya, jadi kayak gini. Karena kemarin kejadian ya, kami pikir itu bukan orang-orang, tentunya akan beda kan kayak gitu loh. Iya, betul. Karena anunya ada yang dari Pematang Siantar, kami pikir kemarin, enggak nih. Ternyata pas acara, loh ke orang-orang kita tentu beda bahasanya, beda cara ini kan kayak gitu loh. Kita sesederhana mungkin kan, supaya mereka merasa satu kan kayak gitu. Betul. Ya. Okay. Pesertanya dari Kalimantan Tengah semua Pak, hanya penyelenggaranya berbeda-beda. Iya, makanya saya bilang orang-orang saya ini. Iya, betul. Iya. Oke. Nah, ini saya perkenalkan, nama saya Yanya Horumbang. Saya lahir di Kapuas, barangkali mereka tahu di Kapuas. Tapi tepatnya saya di Tewah ya, tepatnya di Tewah. Kemudian kalau peserta tahu semua Pak, Tewah itu di mana tahu mereka ya. Kemudian saya S1-nya di Universitas Islam Malang, S2-nya di Universitas Brawijaya Malang, dan S3-nya dari Gajah Mada Malang. Tidak perlu tahun masuknya ya, kalau sekolah yang penting tahun lulusnya kan, gitu. Betul. Ya, orang tidak perlu tahun lulus kita, tahun masuk kita. Itu masa lalu kalau buat saya. Tapi kita tanya, saya tahun lulusnya ini ya. Jadi ini sebuah pembelajaran. Apalagi yang kelama nggak penting masa lalu ya. Kemudian jabatan saya sebagai wakil dekan bidang akademik. Ini periode kedua, periode pertama 2014 sampai 2019. Kemudian 2019 kemarin diminta lagi menjadi wakil akademik sampai sekarang. Mungkin sampai 23 kalau umur panjang ya. Amin. Karena umur kita Tuhan yang punya. Ya. Kemudian saya juga sebagai direktur PT Technopark. Jadi PT Technopark ini sesuatu yang luar biasa buat kami yang perlu karena baru kami bangun Desember 2019, tapi sekarang baru 9 bulan. Kalau orang manusia baru lahir ya 9 bulan, tapi capaian kami sudah luar biasa. Ya, itu terkait data saya. Nah, jadi saya harus juga menyapa saudara-saudara saya ya. Selamat Tanjewu lah. Selamat Tanjewu, Pak Hari Samandia, Mina Mama, Aken, anak Aken lah. Itu bahasanya di sini ya. Mantap, Pak. Jangan saya panggil mereka Bapak Ibu. Ternyata anak Aken saya, keponakan saya dan lain sebagainya itu. Nah, jadi tujuan dari kegiatan ini ya. Tujuan pelatihan adalah kelompok tani ya, kelompok tani hutan yang memiliki kemampuan menerapkan teknik-teknik potensial usaha. Kemudian yang kedua, harapannya adalah kelompok tani hutan memiliki kemampuan menentukan jenis usaha prioritas sesuai dengan judul di atas. Ada dua tujuan utamanya ya. Kemudian yang ketiga adalah
Kelompok tani hutan diharapkan memiliki kemampuan meningkatkan kapasitas dalam merencanakan. Ya, itu. Dalam merencanakan pengelolaan usaha. Jadi yang pertama, bagaimana memiliki kemampuan menerapkan teknik usaha, dan kemudian memiliki kemampuan menentukan jenis usaha, karena itu sangat penting. Dan yang ketiga, bagaimana merencanakannya. Ini sebagai suatu kesatuan ya. Kalau dia hanya menerapkan teknik, tapi dia tidak bisa merencanakan, juga tidak bisa. Ya, jadi ini bukan yang terpisah. Kemudian pengertian perhutanan sosial, ya, ini ada undang-undangnya, ada sistem hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hak hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat atau masyarakat umum adat sebagai pelaku utama. Ya, ini sebagai pelaku utama dan penting sekali untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan. Nah, pengertian kelompok usaha, ya, nggak harus saya ini secara singkat aja, ya. Pengertian kelompok, ada kelompok usaha perhutanan sosial, dan kemudian juga ada kelompok tani hutan. Saya pikir peserta ini udah tahu ya, udah ini gitu. Kemudian, nah ini dia bidang kegiatan dari KTH, ya. Ada banyak sekali. Pertama, hutan taman rakyat, hutan kemasyarakatan rakyat, hutan rakyat, pembibitan tanaman kehutanan, penanaman, pemeliharaan dan penanaman kehutanan, agroforestry, silvopasture dan silvofishery. Ini sangat-sangat kompleks sekali dan sekarang luar biasa. Nah, kemudian pemanfaatan jasa lingkungan yang hanya pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, pemungutan hasil hutan bukan kayu. Nah, ini sangat ini. Kemudian pemanfaatan hutan mangrove dan hutan. Nah, pemanfaatan jasa lingkungan ada dua, ya, ada tiga. Pertama, kegiatan ekowisata. Keindahan alam untuk kegiatan usaha atau wisata, pengasuhan pohon untuk usaha pohon asuh, kemudian rehabilitasi hutan, usaha abrasi pohon. Kemudian yang kedua adalah jasa tata air serta penyimpanan, ya, aliran air dan angin untuk usaha energi. Yang ketiganya, entar sebelumnya ya. Nah, yang ketiga adalah penyimpanan dan nggak kelihatan, sorry ini saya perkecilkan dulu ya, karena terlalu besar. Nah, ini dia tentang skemanya ya, skema model. Dalam identifikasi yang pertama pengumpulan data, kemudian reduksi data, kemudian penyediaan data dan penarikan kesimpulan. Identifikasi potensi usaha ya. Skema model alirannya pengumpulan data. Jadi ini penting ya, ada nomor satu, ada pengumpulan data yang berkaitan dengan potensi yang dimiliki. Dalam hal ini kita harus melakukan pengamatan, ya, wawancara yang mendalam secara detail, kemudian kajian dokumen dan fokus group discussion, ya. Dalam pengumpulan data itu yang harus. Kemudian ada reduksi data, merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan atau penyataan dan transformasi data kasar yang muncul dari data-data lapangan. Jadi setelah kita dapat data lapangan, kemudian kita melakukan reduksi data. Nah, setelah melakukan reduksi data, dilanjutkan dengan melakukan kategorisasi data, yaitu mengkategorikan data sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang harus diingat ini adalah sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan kemauan. Kalau kemauan kita pasti, tapi ini sesuai dengan kebutuhan, ya, ini penting sekali. Kemudian yang ketiga adalah penyajian data. Ada penyajian data ini bagaimana kita menyusun matrik atau memasukkan data ke dalam matrik tersebut, data yang juga bisa ditampilkan dalam bentuk narasi, cerita, flowchart dan lain sebagainya. Kemudian menarik kesimpulan dari hal itu. Kesimpulan harus mencakup dan informasi-informasi penting dalam identifikasi potensi usaha. Kesimpulan harus ditulis dalam bahasa yang mudah dimengerti dan tidak berbelit-belit, ya. Sederhana kesimpulannya harus.
Nah, kemudian identifikasi potensi wilayah. Ada merupakan kegiatan dari penggalian data, ya, informasi potensi wilayah. Jadi ini perlu ada data sekunder dan data primer yang dilakukan secara partisipatif, ya. Jadi dari hasil observasi tadi. Kemudian yang kedua dilakukan analisis potensial wilayah. Ada proses menerjemahkan berbagai keterkaitan satu kelompok data dengan kelompok data lain untuk merumuskan alternatif rekomendasi dan pengembangan usaha tani berupa rancangan pemetaan sumber daya alternatif jenis komoditas yang prioritas, ya. Ini penting sekali, alternatif jenis komoditas yang prioritas. Jangan semua itu jadi prioritas, akhirnya nggak jadi semua. Kita cukup dengan fokus beberapa jenis usaha, tapi jadi, ya. Seringkali kita terlalu banyak dengan prioritas, tapi tidak satu pun yang jadi, ya. Nah, dan saya tetapkan sesuai dengan wilayah tersebut. Nah, ini potensial wilayahnya, ya, kita lihat di karena ini Kalimantan Tengah, ya. Jadi potensial sumber daya hutan, ada banyak rotan, adanya banyak. Ini sebagai contoh aja, rotan, bambu, hutan madu, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana produksinya? Dalam kita melihat produksi, ada produksi, pemasaran, bentuk kelembagaan, aturan internalnya, kemudian jumlah anggota, fasilitas, itu kelembagaannya. Kemudian yang adalah kewirausahaannya, ya. Kewirausahaan itu sarana dan prasarana, rencana usaha, ya, fasilitas bantuan yang diterima, akses modal, dan penting. Jadi kewirausahaan di sini tidak bisa kita tidak akan berhasil jika sarana dan prasarananya tidak jelas, modal dan pendapatan. Itu harus yang kita ini, ya. Kemudian ini identifikasi, nah, semua ini kan nanti yang nggak terlalu ini. Nah, ini juga format identifikasi anunya. Nah, ini yang perlu potensi jasa lingkungan, ya. Bagaimana pemanfaatan aliran air, sebagai contoh, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan hayati. Sebenarnya di Kalimantan Tengah itu potensial wisata itu sangat-sangat luar biasa. Hanya saja, maaf kata, Indonesia secara umum, ya, kita belum bisa menjual dengan baik potensi jasa lingkungan, ya. Akan sangat berbeda dengan di negara-negara maju, ya. Di negara maju, potensi jasa lingkungan itu sangat-sangat potensial sekali. Nah, di kita masih belum, karena kita menganggap itu sesuatu yang biasa. Tapi harus diingat, padahal harus diingat, sumber daya alam di Kalimantan Tengah, saudara-saudara semua, itu luar biasa. Itu surganya dunia, loh. Jadi pengalaman saya mendampingi beberapa mitra saya yang dari Eropa dan lain sebagainya. Mereka bilang luar biasa potensial sumber daya alam kita. Tapi kita belum bisa memaknai itu, kemudian belum bisa menghargai itu, ya, sehingga kita menganggap itu biasa. Maaf kata, ya, perlu saya sampaikan buat saudara saya di sini, mungkin ini yang perlu jadi catatan. Mungkin ketika kita lihat di luar negeri dan lain sebagainya, Eropa, luar biasa mereka. Padahal harus diingat, kita daerah tropik ini surganya dunia, luar biasa sekali, ya. Kita masih hanya dengan 2 musim, ini yang harus diingat. Jangan kita berkecil hati dengan kondisi kita, tapi mari kita lihat, gali potensi itu, ya. Kalau di daerah Eropa misalnya, orang hanya dengan musim yang menyakitkan, tapi kita tidak ada dengan musim itu. Kita ada musim kemarau, musim hujan. Jadi bagaimana kita menjaga itu sehingga jasa lingkungan bisa kita manfaatkan. Nah, kemudian kita lihat potensi wilayah, ya. Nah, potensi wilayah ini penting sekali, ya. Bagaimana lahan pertanian kita, kemudian bagaimana tegalan kebun, ladang, perkebunan, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana dengan potensi tambak, kolam empang, bahkan yang sekarang ini kan BJ, ya. Saudara-saudara saya di sini, mereka tahu BJ karena mereka di lahan gambut. BJ ini yang sekarang sangat sangat potensial sekali kita kembangkan, ya.
Karena di PTP sendiri ya kami juga mempunyai BJ yang kami baru olah ya, tapi itu buat luar biasa. Nah itu yang kemudian potensi hasil dari reduksi data, nah kita kategorikan ya menjadi lahan pertanian, kemudian lahan pertanian lagi kita bagi menjadi beberapa bagian ya. Itu kemudian analisis pengembangan usaha setelah memperoleh potensi ya, jadi kita observasi itu penting. Observasi, kemudian data itu kita olah. Setelah itu kita melihat setelah memperoleh potensi-potensi yang ada, maka untuk melihat apakah potensi ekonomi itu dapat dikembangkan sebagai alternatif usaha ekonomi. Maka dilakukan identifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Ya. Tapi kalau saya di dalam hal ini mungkin lebih kita melihat kayak gini. Jangan kita melihat faktor penghambat, ya. Tapi lebih kita melihat faktor pendukungnya. Kalau kita selalu melihat, lebih cenderung melihat sesuatu, kalau kita kayak gini misalnya, kita melihat sesuatu ada masalah, itu tantangankah atau hambatan? Tolong buang jauh-jauh hambatan, ya. Buang jauh-jauh hambatan. Tapi kita melihat ini tantangan loh. Kalau kita berpikir itu sebagai hambatan dalam kita melakukan usaha, kita berpikir negatif. Karena hambatan ini besar sekali. Mundur saya kan kayak gitu. Tapi kalau kita melihat itu sebagai sebuah tantangan, oh ini tantangan nih buat saya. Makanya kita lakukan itu. Jadi justru tantangan itu yang memacu kita menjadi lebih baik, lebih berguna dan lebih berhasil. Jangan kita melihat hambatan. Hambatan bisa menjadi tantangan, sangat tergantung kita. Itu yang ingin saya sampaikan di sini ya. Jelas usaha di Kalimantan Tengah hambatannya banyak, tapi jangan itu justru itu sebagai tantangan. Bagaimana saya bisa menaklukkan sesuatu yang tidak berguna menjadi sesuatu yang berguna. Itu yang penting di sini ya. Buang jauh-jauh hambatan, tapi utamakan adalah tantangannya. Nah, potensi-potensi yang ini kita bisa lihat di sini ya, kita harus lihat bisa penelitian rakyat bagaimana luasannya, ketersediaan tenaga kerjanya, ketersediaan bibit dan lain sebagainya. Nah, jenis-jenis usaha produktif ya. Pertama, usaha produktif kelompok tani hutan yang dapat dikembangkan sangat beragam sesuai dengan potensi dan kondisi yang ada. Usaha ini yang penting, usaha yang dikembangkan harus didasarkan pada atas rencana kegiatan yang telah disusun ya. Kalimantan Tengah luar biasa loh sebenarnya potensialnya. Hanya saja lagi-lagi saya bilang masyarakat setempat ya, saudara-saudaraku masih belum bisa untuk melihat potensi tantangan itu ya. Kadang-kadang saya miris ya ketika ke desa dan lain sebagainya. Karena saya juga sangat berasal dari sebuah desa, sebuah kecamatan ya. Hanya saja mungkin lebih banyak. Tapi saya paling suka kalau hidup di desa ya. Jadi mungkin orang-orang berbondong-bondong ke kota, tapi kalau saya betapa damainya orang hidup di desa ya. Nah, kemudian identifikasi, nah ini penting sekali, identifikasi potensial atau melihat peluang usaha. Pertama, kita harus mengenali pasarnya ya, selera. Apakah usaha disukai orang? Kan kayak gitu. Makanya ketika observasi tadi kita harus mengetahui, oh ini loh yang mereka suka, oh ini loh yang potensial ini disukai orang dan sebagainya. Mengenal pasar itu sangat penting ya, mengenali pasar. Kita nggak bisa kita berusaha kalau kita tidak mengenal pasar. Perusahaan-perusahaan besar pun mereka selalu melakukan survei karena selera pasar itu sangat bervariasi, dia bisa berubah sangat dinamis sekali ya. Dia berusaha berubah. Nah, itu yang penting. Ya. Mengenal selera pasar. Contoh yang sederhana yang berkembang. Misalnya ini walaupun salah sebenarnya saya ngambil contoh nih ya, nggak boleh nyebut merek. Perusahaan mie instan. Bagaimana mereka mengenali selera pasar kan? Yang dulu mie instan hanya beberapa jenis rasa, sekarang sudah berbagai rasa
Nah, itu makanya kami di sini membuat itu sebagai nomor 1. Mengenali atau mengetahui selera pasar. Kemudian mempertimbangkan kemampuan yang kita miliki. Ini penting, ini modal kita. Mampukah saya mencapai ke sana? Seberapa besar kemampuan saya? Kan itu kemampuan. Kemudian juga mempertimbangkan dukungan yang dimiliki. Ya, apakah cukupkah dukungan? Apakah ini bisa dan bisa? Kemudian tanggapi permintaan masyarakat. Ya, memang dalam kita membuat 100% orang itu setuju dengan kita. Nggak bisa. Ya, walaupun niat kita baik dalam berusaha ini, tidak bisa 100% orang setuju. Tapi minimal kalau saya, ya, minimal 60% orang setuju dengan saya. Minimal lah, tapi jangan kita juga terlalu merisaukan orang yang tidak setuju. Kapan kita majunya kalau kita selalu merisaukan ketidaksetujuan dengan orang. Tapi artinya kita harus menanggapi itu, ya. Kemudian jangka waktu penjualan produk, apakah itu keadaan segar. Itu hal-hal itu yang penting, harus diperhatikan. Kemudian, pertimbangan tingkat kesulitan pemasaran produk. Salah satu di sini adalah dalam pertimbangan tingkat kesulitan penyimpanan. Kemudian yang penting adalah persaingan antara satu dengan yang lain. Ya, harus ada persaingan itu, tapi persaingan yang bersifat positif. Ya, kalau kita tidak ada persaingan, kita tidak akan bisa memperbaiki kualitas kita. Ya, karena kita menganggap kita yang terbaik. Sama halnya dalam hidup kita. Kalau tidak ada persaingan di antara kita sebagai makhluk sosial, kita menganggap kita yang paling raja, paling hebat dan sebagainya. Nah, perlu ada persaingan supaya kita selalu menjadi lebih baik. Demikian juga dalam kita membuat usaha, ya. Ada yang namanya pertimbangan kesulitan tentang produk, ya. Dan pertimbangan langkah alternatif usaha gagal. Ini tidak bisa dihindari. Tidak ada orang yang berusaha, pengusaha sukses itu langsung jadi, itu tidak ada. Mereka tertatih-tatih, ya. Sebagai contoh, ketika kami membangun PTP juga, itu tertatih-tatih sekali. Tapi kami tidak mau dengan itu, kan. Nah, kadang-kadang jadi ketika orang presentasi juga jadi contoh usaha itu tidak harus contoh usaha yang berhasil yang kita sampaikan. Kita juga harus menunjukkan ada usaha yang tidak berhasil, ya. Saya pernah punya usaha ternyata gagal. Saya contohkan itu. Ini salah satu bentuk usaha saya yang gagal. Kenapa kita harus sampaikan itu? Supaya jangan orang itu mengikuti kegagalan kita, ya. Saya pernah punya usaha, ya, ternyata gagal. Kan? Dan saya sampaikan ketika, ini salah satu usaha saya yang gagal. Nah, itu. Jadi harapannya supaya orang tidak mengalami kegagalan seperti yang kita lakukan. Itu yang sangat penting sekali, ya. Jadi dalam kita memberi contoh usaha, tidak harus contoh usaha yang berhasil, tapi contoh usaha yang gagal juga harus kita sampaikan. Nah, ini sebagai contoh proposal, ini aja ya, numpang lewat. Nah, ini perlu peningkatan kapasitas kelompok tani hutan, ya. Peningkatan kapasitas kelompok tani hutan sebaiknya dilakukan pada 3 komponen peran kelompok tani, yaitu kelompok tani hutan sebagai unit belajar, kelompok tani hutan sebagai unit kerjasama, dan kelompok tani hutan sebagai unit produksi. Ya, dari ketiga kelompok ini dia sama, tapi yang tidak kalah penting adalah kelompok tani hutan sebagai unit kerjasama. Ya, itu penting. Jika kita tidak bisa bekerja sama, itu nol besar hasilnya. Kerjasama itu penting, ya. Kerjasama satu dengan yang lain.
Makanya di dalam kita mengajukan proposal biasanya orang bagaimana tim ini bekerja sama. Dan kan perlu sampaikan ketika seseorang juga merekomendasikan orang lain, ketika dia membuat sebuah rekomendasi, dia akan memberi nilai kerjasama orang itu tinggi karena orang itu tidak mungkin akademiknya biasa aja, tapi dia punya kerjasama yang bagus, kan gitu. Jadi poin kerjasama itu sangat penting dalam kita bekerja secara kelompok ya. Banyak sekali usaha-usaha yang gagal karena kerjasamanya tidak jelas ya, kerjasama antara mereka. Nah, kemudian jika kegiatan jika ketiga peran kelompok tani dapat berjalan dengan baik, maka peran berikutnya dapat berfungsi dengan baik. Ya. Keempat, kelompok tani sebagai unit usaha dan jadi orientasi ya. Artinya kan orientasi adalah hasil. Nah ini peningkatan kapasitas kelompok tani ya. Peningkatan kapasitas dilakukan dengan peningkatan kemampuan kelompok dalam hal perubahan perilaku. Nah, baik berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Ya, ketiga-tiganya punya peran yang penting. Pengetahuannya berkembang. Ya. Kemudian yang lebih juga tidak ini bagaimana dia menyikapi. Perubahan sikap itu penting, ya. Perubahan sikap itu sangat penting. Nah, saya pikir itu dari kesimpulan tadi ya. Banyak saya berharap sekali ada diskusi ya dari teman, bukan dari teman ya, dari saudara-saudara saya, dari Mina, Mama, Aken, Pak Hari sama dia di sini. Saya berharap sekali ada diskusi. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih untuk sementara. Saya kembalikan ke panitia. Ya, baik. Terima kasih Pak Dr. Nyahu atas presentasinya luar biasa Pak. Terima kasih. Kami menangkap beberapa poin yang tadi ada sedikit motivasi yang luar biasa Pak. Jadi segala yang ada kita hadapi terkait dengan pengembangan usaha itu jangan hambatan dulu yang dilihat, tapi peluangnya dulu ya. Itu mantap Pak. Karena memang selama ini permasalahan itu yang menjadi kendala sehingga kita tidak mau bergerak begitu. Nah, itu mungkin buat Bapak Ibu itu pesannya dari Pak Dr. Nyahu. Kemudian terkait dengan materi tadi, paling tidak mungkin ada beberapa yang ingin saya poin-poin yang ingin saya ringkas ya. Kira-kira dari penggalian potensi yang ada di lokasi Bapak dan Ibu itu diharapkan bisa Bapak dan Ibu bisa menentukan apa yang bisa dikembangkan dengan potensi yang ada di lokasi ya, di lokasi izin PS-nya. Kemudian bisa memilih mana yang akan lebih prioritas. Tadi dibilang jangan semuanya dikembangkan, tapi harus ada diprioritaskan. Artinya diprioritaskan itu mungkin nanti terkaitnya dengan pemasaran, dengan supply yang terlalu banyak sehingga harga turun dan seterusnya. Itu mungkin poin-poin yang bisa ditangkap dari apa yang sudah disampaikan Pak Dr. Nyahu. Kemudian untuk sesi selanjutnya ini tepat sekali waktunya Bapak 45 menit. Jadi kita masih punya waktu 45 menit untuk diskusi ya. Nanti Bu Maisaro dengan Bu Ida Nurmayanti juga akan memandu terkait diskusi ini. Kami persilakan ke Bu Mai atau Bu Ida dulu, silakan untuk memandu diskusi